Baik, ini sepertinya sudah stabil kembali sinyal Wi-Fi-nya. Kita lanjutkan materi matematika wajib. Oh ya, tadi sudah dilihat ya nilai PH-nya kemarin. Semoga memuaskan semua ya. Dan untuk yang nilainya belum mencapai KKM, jangan khawatir, nanti akan Ustadz gabungkan dengan nilai pra PH. Jadi nanti akan insya Allah lulus semua. Minimal sesuai KKM lah ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi mat wajib, kita masih di bab fungsi kuadrat. Ini adalah lanjutannya. Sekarang kita akan belajar tentang akar-akar persamaan kuadrat. Sudah terlihat di layar semua ya, tampilan slide PPT-nya. Sudah? Jelas ya, baik. Oke, akar-akar persamaan kuadrat. Ini ya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum persamaan kuadrat yang sudah kita semua hafal, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2 memiliki beberapa kemungkinan. Oke. Jadi angka dari nilai akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2 ini bisa berapapun. Tapi kalau kita bagi secara garis besar, ini ada beberapa kemungkinan jenis akarnya. Pertama, kedua akarnya sama. Kalau kedua akarnya sama, ya berarti X1 sama dengan X2. Nah, misalkan begitu. Dan kedua akarnya berbeda. Kalau berbeda berarti X1 tidak sama dengan X2. Kemudian akarnya bisa merupakan bilangan rasional atau irasional. Oke, tahu bedanya bilangan rasional atau irasional? Oh ya, kita berikan contoh. Kalau bilangan rasional, definisi mudahnya ini adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk desimal. Oke, ini bilangan rasional. Contohnya, semoga kelihatan jelas ya tulisannya, Ustaz ya. Contohnya 1/2. Kalau dijadikan desimal 0,5 ini ya. Atau 1/4. 0,5 ya kalau dijadikan desimal. Atau 1/3. 1/3 kalau dijadikan bilangan desimal berapa? 0,333 dan seterusnya ya. Juga termasuk bilangan rasional. Oke, kalau yang irasional ya, ini tadi rasional. Kalau bilangan irasional berarti lawannya ya. Kalau rasional tadi bisa ditulis dalam bentuk desimal. Kalau irasional berarti tidak bisa. Ya, berarti tidak bisa ditulis dalam bentuk desimal. Contoh, 22/7. Ini kalau dijadikan desimal berapa? 3,14 berapa? Terusnya ya. Mau dipanjangin? Bisa dipanjangin 1
5, 9, 2, dan seterusnya. Nah, ini jadi angka di belakang koma ini tidak tentu ya berubah-ubah. Nah, ini artinya dia tidak bisa ditulis dalam bentuk desimal. Maka ini disebut bilangan irasional. Oke. Jadi kemungkinan berikutnya akarnya merupakan bilangan rasional atau irasional. Selanjutnya, kemungkinan yang lain akarnya bisa merupakan bilangan real atau imajiner. Nah, kalau bilangan real itu bilangan yang nyata. Artinya ada. Ada berarti dia bisa Ustadz, dioperasikan ya. Kenapa? Iya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan? enggak tadi sekilas putus-putus. Oh iya. Sampai mana tadi? Dari ini, bilangan real dan imajiner. Kalau bilangan real itu artinya bilangan yang nyata. Nyata berarti bilangannya bisa dioperasikan, benar-benar ada. Kalau imajiner ini berarti tidak nyata. Kita berikan contoh. Oh, bilangan yang imajiner. Oke. Contoh bilangan imajiner misalkan akar min akar min 1 ini berapa? Ini tidak ada ya. Akar min 1 tidak ada. Kenapa? Karena bilangan negatif itu tidak bisa diakarkan. Atau bilangan imajiner. Nah, selanjutnya, ya, kalau kita mau menentukan apakah akar-akar dari persamaan kuadrat tadi termasuk yang mana dari salah satu dari keempat ini, apakah akar sama, berbeda, rasional atau irasional, real atau imajiner, kita bisa mencari cara mudahnya yang biasa kita lakukan dengan cara memfaktorkan. Ya. Misalkan ada persamaan kuadrat 0 sama dengan x kuadrat min 2x 1. Nah, ini kalau dicari x-nya, kita bisa memfaktorkan ya. Kan begini. Nah, jadi x min 1, x min 1 ya. Maka kita dapatkan nilai x-nya sama dengan min 1 ya. Atau x sama dengan min 1 ya. Jadi ini x1-nya min 1, x2-nya min 1. Nah, kalau seperti ini, misalkan seperti ini kita dapatkan, maka ini yang disebut kedua akarnya sama. Nah, x1 sama dengan x2 dan min 1 ini bilangan ya real dan rasional. Ya, min 1 ini kan real dan rasional. Oke, kemudian selain dengan cara memfaktorkan, kita bisa gunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC ya? ABC. ABC apa? X sama dengan min B. Kalau persamaan kuadratnya ini, dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Maka rumus ABC min B minus akar apa? B kuadrat min 4AC per 2K. Nah, rumus ABC ini kita bisa gunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat atau nilai X kalau persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan. Oke, contoh yang tidak bisa difaktorkan gimana? Misalkan 0 sama dengan kuadrat X min 1. Ini kalau difaktorkan bisa X berapa dan X berapa. Nah, ini tidak bisa. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa cari nilai X dengan rumus ABC ini. Nah, cara lain ya, untuk mengidentifikasi
akar-akar dari persamaan kuadrat, dia termasuk jenis yang mana? Nah, ini ada slide berikutnya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan diskriminan. Ini kita akan belajar hubungan antara akar persamaan kuadrat dan diskriminan. Nah, jadi ada beberapa kondisi. Ya, kita lihat di tabel ini. Dari nilai D atau diskriminan, ya, nilai diskriminan kita gunakan atau kita dapatkan dari rumus ini, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau D lebih besar dari 0, maka dua akarnya berlainan. Oke, dua akarnya berlainan atau X1 tidak sama dengan X2. Oke. Nah, tapi selain dua akarnya berlainan, ini ada dua kondisi lagi. Jika D merupakan bilangan kuadrat, maka akarnya rasional. Oke. Dan jika D bukan bilangan kuadrat, maka akarnya irasional. Contoh bilangan kuadrat itu berapa? Bilangan kuadrat itu berarti bilangan yang diperoleh dari hasil mengkuadratkan bilangan lain. Kan 1, ya. Kemudian 4, kemudian 9, 16, dan seterusnya, ya. Kan kalau 1 ini berarti 1 kuadrat, ya. 4 ini 2 kuadrat, 9 ini 3 kuadrat, 11 dari 4 kuadrat. Nah, ini yang dinamakan bilangan kuadrat. Kalau bukan bilangan kuadrat berarti selainnya ini, ya. Maka kalau bilangan kuadrat, kalau D-nya bilangan kuadrat, maka akarnya rasional. Jadi tanpa menentukan nilai X-nya berapa, kita bisa tahu apakah akarnya sama atau berlainan dan rasional atau irasional. Selanjutnya kemungkinan yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, nanti kita ketika mencari D atau diskriminan, kita dapatkan D-nya sama dengan 0, maka dua akarnya sama. Ya. Akar yang sama, ya, sama berarti kembar, ya. Kemudian real dan rasional. Dan kalau kemungkinan ketiga untuk D kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar real. Tidak mempunyai akar real, ya, atau akarnya imajiner. Karena real itu lawan dari imajiner, ya. Jadi kalau dia tidak punya akar real, maka akarnya pasti imajiner. Kita langsung saja ke contoh soal di slide berikutnya. Contoh soal nomor 1. Ini, ya, samaannya. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Oke, nah jadi dari persamaan ini A-nya sama dengan 2, ya. B-nya min 5, C-nya min 3. Kita bisa mencari diskriminan dengan rumus ini. D dan B kuadrat min 4AC, ya. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Ini tadi ini min 5, ya. Ini. Dan min 4A, A-nya 2, C-nya min 3. 5 dikuadratkan 25, min 4 kali 2 kali min 3, 24. Dan dijumlah, kita dapatkan D sama dengan 49. Oke, D sama dengan 49. Jadi, termasuk yang mana? Kalau dari tiga kondisi tadi, ini kan ada 3 kondisi, ya. Pertama kalau D-nya bisa dari 0, D-nya sama dengan 0, dan D-nya kurang dari 0. Karena D sama dengan 49, ya. Ini D-nya 49, maka dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, ya, menurut tabel tadi, maka dua akarnya berlainan atau berbeda, ya. Berbeda. Oke. Kemudian dicek lagi identifikasi kalau misalkan
D-nya lebih besar dari 0, ya. Nah, ini masih ada dua opsi lagi, atau dua kemungkinan lagi. Kalau D-nya bilangan kuadrat, maka akarnya rasional. Kalau D bukan bilangan kuadrat, maka akarnya irasional. Kita cek apakah D sama dengan bilangan kuadrat. Nah, 49 ini bilangan kuadrat ya. Nah, kuadrat ya. Nah, 49 itu bisa diperoleh dari 7 kuadrat. Maka 49 termasuk bilangan kuadrat. Maka kita bisa simpulkan bahwa persamaan ini, bahwa x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0, memiliki dua akar yang berbeda dan merupakan bilangan rasional. Oke, gitu ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada? Atau mau dicatat dulu mungkin? Ya, Ustaz akan berikan contoh lagi. Baik. Baik. Ada yang ditanyakan, kita ke ya. Nah, oh, bentar. Kita harusnya nggak bisa terima gitu aja ya. Ini kan baru apa? Hasil menentukan akar dengan diskriminant. Kita perlu buktikan dulu dong ya. Apakah benar hasil ini? Kesimpulan yang kita peroleh kalau kedua akar dari persamaan ini berbeda dan merupakan bilangan rasio. 2x kuadrat min 5x min 3 0. Ini kalau difaktorkan bisa nggak kira-kira? Ini karena yang depan 2x kuadrat ya, x kali x ya. Kemudian min 3 itu hasil perkalian dari berapa dengan berapa? Bisa 1 kali min 3, bisa min 3 kali 1. Kalau ini min 3. 1 ya. Kalau dihitung, dikalikan pelangi ya. Kalikan pelangi, 2x kali 2x kuadrat, dan 2x kali min 3, berapa? Min? Berapa Mbak? 6x. Dan 1 kali x, x ya. Dan 1 kali min 3, min 3. Dan 0. Jadi, berapa nih? 2x kuadrat min 6x plus x min 5. Min 3 sama dengan 0 ya, benar ya? Jadi ini adalah faktornya. Oke, karena faktornya adalah ini, 2x plus 1 dan x min 3, maka x-nya sama dengan min setengah, ya, atau x sama dengan 3. X1, X2. Oke. Nah, jadi di sini terbukti bahwa X1 berbeda dengan X2 ya. X1 tidak sama dengan X2. Maka akarnya berbeda. Ini terbukti ya, akarnya berbeda. Kemudian apakah min setengah dan 3 ini termasuk bilangan rasional? Ya, ya, min setengah ini rasional dan 3 juga rasional. Oke, X1 dan X2 masuk bilangan rasional. Jadi
Kesimpulannya terbukti. Ya, caranya kalau kita perlu kan kita bisa cari nilai X-nya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya nomor 2. Ini ada persamaan X kuadrat min 2X plus 1 dan 0. Jadi A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya 1. Kalau kita ingin menentukan jenis akar-akarnya, kita bisa cari D atau diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Disubstitusikan A, B, dan C-nya. B-nya min 2 ya, jadi min 2. Min 4, AC hanya 1 dan C-nya 1. D sama dengan 4 min 4, D sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0, ya, menurut tabel tadi. Nah, ini kalau D-nya 0, maka dua akarnya sama. Ya. Dia memiliki dua akar yang sama, kembar, real, dan rasional. Kita kalau lihat tabel tadi, kita bisa dapatkan dua akarnya sama, real, dan rasional. Kita simpulkan persamaan X kuadrat min 2X kuadrat sama dengan 0 memiliki dua akar yang sama dan merupakan bilangan real dan rasional. Kita bisa membuktikan ya. Nah, X kuadrat min 2X plus 1. Kita bisa mencari X-nya dengan cara menggunakan X min 1. Kita dapatkan X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Oke, maka kita dapatkan X1 ternyata sama dengan X2 ya, sama dengan 1. Jadi dia akarnya kembar ya, atau sama. Dan ini juga termasuk bilangan real dan rasional. Ini juga terbukti. Nah, jadi dari dua contoh soal tadi, kita bisa membuktikan bahwa jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan cara menentukan diskriminannya. Oke, jadi tanpa perlu mencari nilai X-nya, kita bisa tahu jenis akar-akar dari persamaan kuadrat. Baik, dari sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya? Paham semua ya? Berarti ya? Paham, Ustaz. Kita geser ke step berikutnya. Nah, ini ada latihan ya, contoh soal. Nah, coba kita bahas. Tanpa harus menyelesaikan persamaan terlebih dahulu, tentukan jenis akar-akar setiap persamaan kuadrat. Nah, jadi ini contoh variasi soal terkait materi akar-akar persamaan kuadrat. Di sini dituliskan tanpa harus menyelesaikan persamaan. Ya, jadi tanpa harus menyelesaikan persamaan ini maksudnya menentukan nilai X. Nah, jadi kita tidak perlu menentukan nilai X, ya. Hanya perlu
menentukan jenis akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kita bisa menentukan diskriminannya. Oke. Langsung saja kita bahas ya. 1. X kuadrat min 5. X plus 4 sama dengan 0. Oke. Ini A-nya. A, B, dan C-nya kita tulis dulu ya. A-nya berapa? B-nya? Minimal. Min 5 ya. C-nya? Tuh. 4 ya. Oke, A. Diskriminannya ya. D sama dengan apa rumusnya? D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Dan B-nya min 5 ya. Jadi B kuadrat ini min 5 kuadrat min 4 kali A. A-nya 1 ya. C-nya kan min 5 kuadrat berapa? 5 min 4 kali 1 kali 4 16. Dan 25 min 16. Oke. Di D lebih besar dari 0 ya. D-nya 9. D lebih besar dari 0, maka akarnya apa? Tadi kalau disebut akarnya berbeda. Kemudian B ini sama dengan 9. 9 ini bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat berarti akarnya rasional. Rasional. Oke, kita bisa simpulkan maka persamaan X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0 memiliki akar yang berbeda dan merupakan bilangan rasional. Nah, jadi kita bisa tahu jenis akarnya tanpa harus tahu nilai X-nya dulu. Ya, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Persamaannya 3X kuadrat min 4 sama dengan 0. 3X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka ini A-nya berapa? 3 ya. B-nya, ini karena tidak ada variabel X, maka B-nya 0 ya. Dan C-nya min. Oke, kemudian kita tentukan diskriminan ya. D-nya, D sama dengan B kuadrat min 4 kali AC. B-nya 0 ya, jadi 0 kuadrat min 4 kali 3. Ini min 4. Kan? Berapa ini? 4 kali 3 kali min 4. Min 16. Min 4 kali 3 kan min 12. Min 12 kali min 4. 48 ya. D-nya 48. Oke, kalau D-nya 48, berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari 0?
lebih besar ya. Lebih besar. Oke, besar, maka akarnya berbeda. Kemudian 48 ini ya, apakah termasuk bilangan kuadrat? Bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi dia bukan bilangan kuadrat. Kalau bukan bilangan kuadrat, berarti akarnya irasional. Oke, jadi kita bisa membuat kesimpulan. Maka ya, soal nomor 2, persamaan kuadrat tadi 3x kuadrat min 4 sama dengan 0 memiliki akar berbeda dan merupakan bilangan irasional. Nanti kalau kita mau membuktikan, kita bisa mencari nilai X-nya. Tapi karena kita hanya diminta untuk menentukan jenis akarnya, kita bisa mencari diskriminannya. Oke, itu ya. Dari dua contoh soal ini, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, ini masih ada contoh soal nomor 3 dan 4 ya. Nanti coba dikerjakan sendiri di rumah. Ya, di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Jadi dibuat latihan saja, tidak perlu dikumpulkan. Oke, cukup jelas ya? Baik, sudah. Waktunya sudah habis. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.